semua teman-teman. Kalau ada si bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin sekali, haruslah baik hati, jangan seperti biasa boleh. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Pasti seru dan menyenangkan ya teman, kalau kita punya teman yang bisa diajak cerita sepanjang hari di rumah. Katanya, anak-anak sepertiku tidak pernah berhenti bicara, nanya ini dan itu. Halo, namaku Shena, usiaku 6 tahun. Apaan sih, Syifa? Kita berkenalan dulu ya. Ini Syifa, boneka lucu yang selalu ada di sampingku, menemaniku bermain atau tampil di suatu acara. Pertama-tama kan Sena suka lihat YouTube ya. Saya agak bingung karena diulang-ulang terus itu. Yang lihat YouTube-nya agak lebih intens gitu. Terus nggak lama dia bilang, "Ma, aku lihat di Got Talent Amerika ada Darcy dengan bonekanya." Terus saya lihat gitu kan, oh iya lucu banget gitu. Darcy itu kan dia juara ya, dia bisa nyanyi, dia dengan bonekanya itu unik banget gitu. Terus dia bilang dia mau belajar. Ternyata dia bisa gitu. Loh, kok ini bibirnya nggak gerak, tapi dia tiba-tiba bisa lewat perut gitu. Terus juga kaget karena belajar sendiri dianya. Syifa cuma boneka, tapi bisa berbicara. Kok bisa? Eits, bukan sihir, bukan sulap ya. Akan kuceritakan rahasia suara bonekaku. Syifa suka gak biru ini? Suka. Oke. Ini buat jendelanya ya, Syifa. Teman lihat kan? Kira-kira Syifa bisa berbicara dan bermain bersamaku karena apa ya? Boneka ajaib? Bukan. Setiap boneka bisa kok berbicara. Terus caranya bagaimana? Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya? Oke. Jadi begini teman, bonekaku ini bicara karena ada suaraku yang berbicara. Kok bisa ya? Padahal dari tadi mulutku tertutup. Aku suka birunya, aku suka ini, aku suka semuanya. Bagus kan? Iya. Jadinya ngomong tapi pakai perut gitu. So what do you think so far? Well, I've been listening and I think this is one of the best audiences we have ever had. Nah, inilah yang disebut ventriloquisme, teman. Ventriloquisme atau seni suara perut adalah seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Orang yang dapat menggunakan ventriloquisme disebut sebagai ventriloquist. Dikenal juga sebagai ahli suara perut atau ahli sulap suara. Say the horse ride a cowboy. Come on everybody sing it. Ride a cowboy. Wah, hebat sekali ya para ventriloquist itu bersama boneka-bonekanya yang bermacam-macam. Ada Jeff Dunham. What is so many hairs of hair lip? Sorry. Oh, stop it. Ada Paul Zerdin. Sorry if it's a duck. I want a duck. Okay. It wasn't a big bad wolf. No.
It was a big bad duck. Fluffy yellow duck. Little Red Riding Hood was really frightened. Why? Apalagi Darcy Lane yang bisa bernyanyi sangat merdu meskipun mulutnya tertutup. Karena Shena lihat Darcy Lane nih, dia punya boneka 3. Ada yang kelinci, ada yang tikus cowok, terus ada nenek-nenek gitu. Terus bonekanya bisa ngomong gitu. Dia tuh nampil di Got Talent Amerika. Jadinya Shena mau banget belajar ventriloquist. Jadinya dibeliin deh sama mama. Put your hands together. Can't smile without you. I can't laugh, I can't sing. Finding it hard to do anything. Penampilan Darcy Lane menyenangkan dan lucu, hingga dapat menarik perhatian penonton yang melihatnya ya. Darcy juga menjadi pemenang di America's Got Talent 2017 saat usianya baru 12 tahun. Darcy Lane! Wah, aku sangat suka sekali dengannya. Aku jadi semangat dan ingin sekali menjadi ventriloquist hebat sepertinya. Eits, tapi tidak hanya di luar negeri yang punya ventriloquist hebat. Di Indonesia juga ada. Seperti Om Gatot Sunyoto sebagai pelopor ventriloquism di Indonesia. Om Iwel Sastra. Ada lagi sih yang lainnya, tapi memang ventriloquist dewasa, bukan anak-anak sepertiku. Tapi setiap anak bisa kok melakukan kemampuan ini, asal mau mencoba dan diasah terus. Susan, 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 you're so gede, mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau ini, karya Enes. Sering disebut mirip ventriloquist dengan bonekanya, Susan. Boneka imut yang selalu bersama Karya. Boneka Susan terkenal di tahun 90-an karena lucu dan dianggap ajaib oleh anak-anak teman. Sama seperti boneka ajaibku, Shiva. Mau bangun gedung bertingkat, jadi kon melorot. Konglomerat. Susan, kalau Karya perhatikan, Susan kok nggak pernah belajar sih? Loh, ya belajar lah. Masa nggak belajar? Kapan belajarnya? Karya nggak pernah lihat Susan belajar. Ya, waktu Karya tidur, aku belajar. Wah. Kalau teman-teman belum kenal dengan boneka Susan, coba deh tanya Mama dan Papa. Pasti Mama dan Papa tahu dengan boneka Susan dan Karya Enes. Jadi vlogger. Halo guys, aku Susan. Ini vlog pertama aku loh. Tapi rasanya kok deg-degan ya. Suatu hari nanti, aku ingin sekali menghibur teman-teman dengan rahasia bonekaku ini. Yap, dengan teknik ventriloquisme. Aku akan buat semua orang tersenyum lebar seperti Shiva. Mama dan Papa yang selalu memberiku semangat. Ya, siapa lagi yang siap sedia ada di sampingku
kalau bukan kedua orang tuaku ini. Mama dan papa membantuku untuk menyiapkan segala keperluanku. Berkat dukungan dan bantuan mereka, aku semangat untuk menghibur orang lain. Sebentar lagi, aku akan mengisi acara live Instagram dan magic show online. Karena sedang pandemi, jadi kegiatan tampil banyak kulakukan dari rumah. Berkat kegiatan yang kulakukan selama di rumah, aku jadi mendapat banyak sekali penghargaan melalui lomba dan kegiatan-kegiatan di tahun 2020. Seperti juara 1 virtual photo competition Neo Soho Mall, juara 2 Abang None Cilik Pasar Seni Ancol, dan masih banyak lagi. Semua lomba tersebut kebanyakan dilakukan secara online, teman. Aku sangat bersyukur. Alhamdulillah sih sekarang kan Shana udah sering perform ya, walaupun online karena kita masih pandemi ya. Kalau lihat perkembangannya sih makin kesini makin baik sih, karena kan kalau sekarang Shana itu ventriloquistnya lebih ke menyanyi. Kedepannya nanti rencananya udah mulai ke storytelling, terus nanti mulai ke MC, jadi biar dia bisa lebih entertain aja sih. Kalau bisa karena dia suka magic, jadi bisa ventriloquistnya sambil magic kayak gitu. Jadi kedepannya rencananya seperti itu. Jadi meskipun di rumah saja, aku masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Aku senang melakukan kegiatan apapun dan tidak pernah mengeluh. Latihanku bersama Siva pun kubuat menyenangkan. Cara itulah untuk menjadikanku lebih baik lagi. Papa. Biasanya Shana tuh kayak makeup gitu kan, atau kayak kalung gitu. Pasti teman-teman mengira aku adalah anak satu-satunya mama dan papa. Karena melihat betapa akrabnya aku dengan mereka. Aku punya 3 kakak. Kakakku yang pertama, Ayu Shafa, sekarang bekerja di Queensland, Australia. Kakakku yang kedua, Emir, sedang menempuh kuliah di Universitas Indonesia. Dan kakakku yang terakhir bernama Raiden, sekarang kelas 2 SMA. Kakakku sudah besar-besar ya. Hehehe. Di rumah hanya ada aku dan Siva yang paling kecil dan paling cerewet. Teman masih ingat kan kalau aku mulai belajar ventriloquist karena melihat Darcy Lane yang sangat hebat. Aku pun mulai mencontoh dan berlatih seperti Darcy. Belajar dari YouTube, belajar sendiri. Jadinya Shana bisa ventriloquist karena Shana banyak latihan gitu. Terus cari suara Shivanya tuh nggak susah. Di umurku yang kelima, Mama dan Papa mencarikanku boneka supaya aku bisa berlatih serius dan bisa menjadi hebat seperti Darcy. Aku pun bertemu dengan Siva, hadiah dari Papa dan Mama. She itu kan Shina. Shina tuh kayak Shena di bahasa Inggris tuh. Terus Clova kakaknya Shena, cewek namanya Syafa. Sekarang aku baru punya Siva. Tapi nanti aku akan membuat teman-teman baru lagi untukku dan untuk Siva. Bahkan aku sudah memikirkan nama-nama yang akan aku berikan untuk boneka-bonekaku yang lainnya. Teman, menjadi seorang ventriloquist perlu keberanian untuk bicara. Kita juga harus tahu apa yang akan kita sampaikan dan kapan waktu kita bertukar berbicara dengan boneka. Dengan kata lain, kemampuan berbicara kita harus bagus ya teman. Oh iya, jangan lupa juga
untuk menganggap kalau boneka kita itu adalah teman yang benar-benar hidup di panggung ya. Anggap saja teman manusia. Dan kita menghidupkan boneka ini dengan suara yang kita buat. Teman juga perlu tahu kalau ada huruf-huruf yang mudah diucapkan ketika mulut tertutup. Namun, ada juga yang sulit untuk diucapkan, dan itu memerlukan latihan, teman. Aku saja masih perlu berlatih. Jadi, teman tidak perlu takut untuk mencoba, karena keberhasilan didapat dari latihan, latihan, dan latihan. Shena suka belajar vokal sama mama papa. Untuk melatih suaraku, biasanya papa akan mengajakku untuk olah vokal setiap pagi. Papa dan mama itu suka sekali menyanyi. Mungkin karena itu, aku jadi ikut-ikutan suka bernyanyi juga. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Dan ku buktikan, ku mampu penuhi maumu. Hari ini, aku latihan bareng Siva sebelum tampil. Biasanya, mama yang akan membantuku memilihkan baju. Pertama, kita buat Siva cantik dulu ya, teman. Siva, sekarang kamu yang ganti baju. Oke. Wah, kamu sekali. Sekarang kamu. Oke. Wah, bagus. Sama di kita. Kalau di rumah, aku biasa mempersiapkan make upku sendiri seperti ini, teman. Sederhana dan tidak terlalu dewasa, kan? Alat-alat make upku hasil tabunganku dari setiap show atau pertunjukan bersama Siva. Jadi, teman juga harus menabung ya jika ingin membeli sesuatu. Aku punya seorang teman, nakal, manja dan koma. Oh, selalu cari perhatian. Coba dengar, suara aku dan Siva merdu bukan? Caranya, ku tutup mulutku dan berbicara dengan suara berbeda. Bully, bully, oka, bully. Wahai teman. Menjadi seorang ventriloquist, satu cara untuk membuktikan bakat yang kita miliki, teman. Dan untuk menjadi hebat, perlu usaha dan kerja keras. Jadinya Shena bisa nyanyi, bisa magic, bisa modeling, bisa ventriloquist, bisa makeup gitu. Semuanya, apa-apa saja Shena bisa. Nah, karena mama dan papa melihat aku sangat aktif dan senang sekali melakukan kegiatan yang baru, terutama di bidang seni. Mama dan papa mencarikan aku tempat untuk mengembangkan bakatku ini, teman. Jadi dari kecil itu kelihatan banget kan Shena itu udah ada bakatnya. Dia suka, kalau ada musik dia suka nari, dia suka nyanyi gitu. Pertama kali sih saya coba lihat, saya ikutin lomba-lomba kecil dulu ya, kayak lomba-lomba nyanyi gitu. Dan ternyata juara kayak gitu. Terus saya pikir, ini anak berbakat ada di bidang itu bakatnya gitu, di bidang seni. Saya coba lihat lagi, ternyata dia suka make up, dia suka gambar juga, jadi kreatif juga, anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi saya coba salurkan nih apa yang dia suka. Nah, saya waktu umur 4 tahun saya coba hunting-hunting
apa nih kira-kira bisa ikut kursus atau apa gitu. Akhirnya saya ketemu satu tempat kursus yang ternyata mereka punya magic, ada modelingnya juga, terus bisa belajar untuk public speakingnya juga, ada buat make upnya juga. Jadi saya bilang wah ini whole package. Akhirnya saya bergabung dengan tempat itu dan sampai sekarang alhamdulillah jadi Shena bisa lebih berkembang. Nah, melalui Gaba Kids, aku belajar dari guru-guru yang hebat. Seperti yang sedang aku lakukan bersama Miss Maria sekarang ini nih. Kamu kalau pose, kamu ingat, kamu taruh di pinggang kamu seperti ini, lalu kakinya seperti ini, ya kan? Dan kamu harus senyum, karena kamu pakai face shield kan? Nah, seperti itu. Dan juga, kamu kalau bicara, kamu nggak boleh tegang. Kamu harus ngomong dengan penonton dan mengadakan komunikasi, seperti itu. Selalu ceria dan semangat, begitu ya. Di sini, aku berlatih bernyanyi, modeling, sulap, dan bermain musik. Tapi sayang sekali teman, untuk berlatih ventriloquist, anak-anak sepertiku sulit mencari tempatnya. Kebanyakan orang dewasa, sehingga sampai sekarang aku hanya belajar melalui video-video di YouTube bersama Syifa. Banyak sekali kan kegiatanku teman. Tapi seperti yang aku bilang, aku tidak pernah capek atau mengeluh. Karena aku melakukannya dengan senang hati. Meskipun banyak melakukan kegiatan, aku tidak akan mengabaikan sekolah dan dunia bermain sebagai anak-anak. Papa dan mama pun sering memberikan pesan padaku agar tidak lupa belajar teman. Karena belajar kunci kita bisa melihat dunia yang luas. Sekarang memang kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan secara online. Jadi, bisa punya banyak waktu untuk berlatih dan melakukan apa yang aku suka di rumah. Atau ke sini dulu terus. Karena Shena tuh waktu bawa Syifa tuh Shena tuh exciting gitu. Karena Shena suka banget tampil sama Syifa gitu. Teman tahu tidak? Banyak sekali teman-teman kita menyimpan banyak bakat di dalam dirinya. Hanya saja mereka belum tahu rahasia untuk mencoba dan memulai mengasah bakat terpendam itu. Kalahkan kemalasan dan cari jalan. Serta cari cara untuk mengasah bakat kita itu. Perjuangan dan prestasi yang kita dapat nanti, kelak bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain. Aku suka semua kegiatanku. Mulai dari modeling, bernyanyi, sulap, sampai menemukan rahasia bonekaku berbicara. Dan rahasia boneka yang kuberi nama Syifa ini akan kubawa suatu hari nanti di America's Got Talent. Semoga terkabul ya.